Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan, saat ini kita akan belajar firman lagi. Dan sebelumnya mari saja untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami, karena Engkau selalu ada dalam kehidupan kami dalam suka dan duka. Firman-Mu yang menopang kehidupan kami sehingga kami menjadi kuat Tuhan. Terima kasih Bapa, tenangkan teduhkan hati dan pikiran kami dalam kami belajar akan firman-Mu, supaya kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini, pada saat ini kita belajar kembali dalam kitab Amsal 4 ayat 23. Kembali kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo. Haleluya. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Betapa pentingnya peranan hati sehingga harus dijaga. Dan pada saat ini saya memberikan judul yaitu jagalah. Biasanya untuk dijaga itu kan hal-hal yang sangat berarti, hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, hati ternyata punya peran penting dalam kehidupan kita, sehingga perlu untuk dijaga. Karena fungsi hati itu dalam organ tubuh kita untuk menghancurkan racun, dalam proses pencernakan. Bila organ hati ini tidak bekerja dengan baik, maka akan timbul berbagai kondisi dalam kehidupan kita, ya. Akan timbul kondisi yang tidak baik tentunya, karena organ hati dalam tubuh ini tidak bekerja dengan baik. Itulah sebabnya ternyata organ hati perlu dijaga, ya. Puji Tuhan. Seperti tadi saya katakan, pada saat ini saya akan memberikan judul yaitu jagalah, ya. Kita perlu menjaga hati kita. Hati itu adalah inti dari kehidupan batin, ya. Pusat kita berpikir, perasaan kita, keputusan-keputusan yang kita ambil, ya. Tempat di mana kita emosi, mempunyai keinginan. Nah, dari situlah hati itu berperan. Hati ini sebagai pusat kehidupan. Kenapa dikatakan sebagai pusat kehidupan? Karena hati adalah tempat pikiran, tadi saya katakan, ya. Emosi kita adalah tempat keinginan, itulah intinya. Tempat keinginan, segala yang kita inginkan itu pusatnya ada di hati, ya. Dia juga tempat sumber moral. Loh, kenapa kok hati ini sumber moral? Coba kita lihat di dalam Matius 15 ayat yang ke-19. Matius 15 ayat yang ke-19 bunyinya demikian. Karena dalam hati, ya. Karena dalam hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, dari hati ini, seperti tadi saya katakan, tempat keinginan untuk berbuat yang tidak baik, berbuat yang merugikan orang lain, dan juga merugikan diri sendiri. Pembunuhan, percabulan, perzinahan, pencurian. Ini kan, wah, aku mau begini, aku mau begitu. Lalu kita lakukan. Dari keinginan ini kita buai menjadi suatu tindakan, sumber tindakan moral kita, di mana hal ini hal yang tidak baik untuk kita lakukan di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Ada orang bilang, memang moralnya kurang baik dia, karena tindakan-tindakan yang diambil ini tindakan yang tidak baik. Hati ini juga sebagai tempat keintiman kita dengan Tuhan, atau tempat hubungan kita dengan Tuhan, ya. Kalau kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 24 yang ditulis oleh Yohanes sendiri, demikian bunyinya. Yohanes 4 ayat 24.
Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dengan roh dan kebenaran. Nah, itulah ya, sebagai tempat hubungan kita dengan Tuhan, di mana roh kita tinggal. Kalau kita sudah tahu begini, betapa pentingnya peranan hati ini yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, menjaga hati adalah tugas penting orang percaya, orang Kristen, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa kok menjadi tugas orang Kristen? Karena hati yang murni ya akan diperbarui terus oleh Roh Kudus yang akan menghasilkan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, kita semakin tahu betapa pentingnya kita menjaga hati, supaya yang kita lakukan itu hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kan tadi saya sampaikan adalah tugas penting orang percaya, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, supaya menghasilkan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita menjaga hati kita dengan kewaspadaan, berjaga-jaga. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang baik bersumber dalam hati kita. Dan saat ini kita semakin tahu dan semakin waspada untuk menjaga hati kita agar kita melakukan hal-hal yang mulia, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan hal-hal yang memberkati di sekitar kita berada tentunya. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kiranya bersama dengan Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk kita bisa menjaga hati kita tetap murni dan menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami membutuhkan Engkau karena kami tidak bisa menjaga hati kami dengan baik. Menjaga hati kami tetap bersih. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan dan terus melimpahkan pengampunan dari Tuhan, agar kami bisa memberkati, bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami, pikiran kami, hati kami kepada Tuhan untuk senantiasa diperbarui setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bersama Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk menjaga hati kita. Puji Tuhan, haleluya, amin.